Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Nah, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Kalian tetap sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kalian juga tetap jaga kesehatan ya. Soalnya kita lihat di berita-berita yang kemarin di Jawa Tengah itu kasus COVID-nya itu mendadak meningkat. Nah, maka dari itu anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga, yang pertama dengan memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga yaitu mencuci tangan. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, coba ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas. Nah, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Aniza Muafiani. Hadir. Baik Lili Kartina Aprilia. Ada. Dea Marlina. Ada. Diki Prayuda. Ada. Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, selanjutnya Bapak akan Bapak akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Nah, kan kita kemarin mempelajari tentang psikotropika dan narkoba. Nah, di dalam bab tersebut ada namanya salah satu alkohol. Nah, apabila kita terlalu banyak meminum alkohol, otomatis kita mengalami kemabukan. Terus apabila kita sudah mabuk, otomatis kehilangan kesadaran. Nah, kehilangan kesadaran itu kita melakukan tindakan apapun itu tidak diketahui atau kita tidak mengetahui hal apa saja yang terjadi apabila kita melakukan terlalu mabuk itu. Nah, contohnya yang kita lihat di berita-berita kemarin yaitu 17 pria setelah mabuk memperkosa satu gadis perempuan. Nah, di situ adalah salah satu akibat dari kebanyakan alkohol. Nah, apa sih materi keterkaitan antara materi kemarin dengan ini? Otomatis setelah setelah mereka melakukan hubungan intim, nah di sana akhirnya untuk yang perempuan itu mengalami vaginanya rusak. Nah, di sini kenapa sih vagina bisa rusak? Nah, nanti kita akan bahas di materi ini. Nah, sebelum itu Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Di sini kalian sudah pubertas semua kan? Alhamdulillah sudah. Nah, untuk laki-laki ciri-ciri pubertas itu apa? Yang spesifik. Mimpi basah. Nah, mimpi basah itu mengeluarkan sperma. Nah, sperma itu dihasilkan oleh apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, baik. Nah, nanti kalau belum tahu kita akan bahas pada materi ini. Untuk yang perempuan itu apa yang spesifik? Menstruasi. Nah, menstruasi itu otomatis keluarnya darah kotor. Nah, di sana itu letaknya di mana, ada yang tahu? Belum tahu. Nah, nanti kita akan membahas bagian-bagian tersebut pada materi ini. Nah, dari penjelasan tadi ada yang tahu enggak kita akan membahas apa? Belum tahu, Pak. Nah, Bapak beritahu ya, sekarang kita akan membahas mengenai sistem reproduksi. Nah, di sistem reproduksi itu memiliki tiga tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan alat-alat reproduksi pada pria, wanita berdasarkan kajian pustaka dan teori. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ reproduksi pada pria dan wanita berdasarkan kajian dan teori. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan proses gametogenesis dan proses spermatogenesis. Kita akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu organ reproduksi pada pria, yang kedua hormon yang terdapat pada organ reproduksi pada pria, yang ketiga yaitu proses gametogenesis, yang keempat yaitu organ reproduksi pada wanita, yang kelima yaitu hormon yang terdapat pada kelamin wanita, dan yang terakhir yaitu proses oogenesis. Yang pertama yaitu skortum. Nah, skortum itu apa? Skortum itu berupa kantong longgar dari kulit atau fascia atau pembungkus otot. Nah, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Itu strukturnya. Jadi terdapat 3 struktur pada skortum. Yang pertama yaitu kulit, yang kedua fascia, dan yang ketiga yaitu otot polos.
yang selanjutnya yaitu skortum itu jumlahnya sepasang. Jadi skortum itu ada 2 yang dipisahkan oleh septum internal. Fascia skortum memiliki 1 testis. Nah, fascia skortum ini mengandung otot dartos yang mampu berkontraksi membentuk kerutan sebagai respon terhadap udara dingin. Nah, apabila kita melakukan ke tempat yang dingin, otomatis otot-otot dartos itu mengeras. Yang biasa pasti kalian biasa yang untuk laki-laki itu biasanya meletakkannya kayak membuat mainan. Nah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya skortum ini juga mengandung otot kremator yang berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua. Apa ini, ada yang tahu enggak gambar ini? Belum tahu. Gambar ini yaitu gambar testis. Nah, testis sendiri itu sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4 sampai 5 cm dan berdiameter 2,5 cm. Nah, setiap testis ini dilapisi oleh tunika albigenia yaitu kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam membentuk sekitar 250 lobulus. Di dalam lobulus tersebut terdapat tubulus seminiferus, yaitu tempat terjadinya spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus ini terdapat lapisan epitelium germinal yang mengandung sel-sel batang, sel-sel setroli dan sel-sel Leydig. Nah, sel-sel setroli ini berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi spermatozoid yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinativum yang gagal. Sementara itu, sel-sel Leydig berfungsi untuk menyekresikan hormon androgen. Yang gambar selanjutnya yaitu gambar saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi ini terdapat 4. Yang pertama yaitu epididymis. Apa sih itu epididymis? Epididymis itu saluran berliku-liku yang sangat panjang, biasanya panjangnya 4 sampai 6 meter, terletak di sepanjang sisi belakang testis, serta berfungsi untuk menyimpan sperma sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil dan fertil. Yang selanjutnya yaitu saluran vas deferens. Nah, saluran vas deferens ini berupa saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skortum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen atau vesicula seminalis. Jadi fungsinya saluran vas deferens itu hanya membawa semen dari epididymis menuju ke vesicula seminalis. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi atau ductus ejaculatoris, yaitu saluran pendek sekitar 2 cm yang menerima sperma dari vas deferens dan menaruhkan sekresi ke vesicula seminalis. Yang terakhir yaitu uretra. Uretra ini yaitu saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Bagian yang keempat yaitu, ada yang tahu enggak ini bagian apa? Belum tahu, Pak. Nah, yang bagian keempat yaitu kelenjar aksesori. Kelenjar ini meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang kita bahas yang pertama dulu. Vesicula seminalis, ada yang tahu enggak sih vesicula seminalis itu apa? Belum tahu. Nah, jadi vesicula seminalis itu kantong berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatoris yang berukuran panjang sekitar 5 cm serta menghasilkan cairan kental bersifat basah yang kaya dengan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Nah, yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih yang menyelubungi uretra bagian atas serta menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang akan meninggalkan mortalitas sperma pada pH optimum 6 sampai 6,5. Jadi kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah. Cairan basah itu yang biasa kita sebut dengan cairan pengumas. Itu sebelum semen keluar, otomatis kita akan mengeluarkan cairan basah tersebut yang diproduksi oleh kelenjar prostat itu. Bagian yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Apa sih kelenjar Cowper itu? Kelenjar Cowper merupakan kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara
ke dalam uretra di bagian penis, serta menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Jadi setelah dari kelenjar prostat tadi, cairan basah itu disalurkan ke kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini itu dinutrisi kembali dan akhirnya menghasilkan lendir atau mukus tersebut untuk pelumasan. Dari sini paham enggak anak-anak? Paham Pak. Nah, kita masuk ke bagian struktur terakhir dari organ reproduksi pada pria. Ini pasti kalian pasti tahu. Ini gambar apa? Pak, telur Pak. Kok telur sih? Ini pasti kalian semua punya. Ini biasanya kalian kasih nama aneh-aneh nih untuk bagian ini, yaitu bagian penis. Nah, penis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu akar, badan, dan glans penis atau kita bisa disebut dengan kepala penis. Nah, penis ini berfungsi sebagai organ kopulasi. Apa sih organ kopulasi itu? Organ tempat pengeluaran urin dan semen, atau ya intinya dijadikan satu gitu untuk urin dan semen. Sedangkan kan untuk wanita itu beda pengeluarannya. Nah, nanti kita bahas untuk yang struktur wanita. Nah, kulit penis ini tipis dan tidak berambut kecuali bagian dekat akar organ. Nah, di akar organ kan otomatis banyak rambut-rambutnya itu. Nah, itu berfungsi sebagai untuk apa ya, sebagai ya rambut-rambut itu, nyaring-nyaring bakteri dan kawan-kawannya itu. Nah, kita bahas selanjutnya yaitu pada glans penis banyak mengandung ujung-ujung saraf sensori. Nah, glans penis ini tertutup oleh lipatan kulit longgar atau yang biasa kita sebut kulup. Nah, makanya kita disarankan untuk sunat. Kenapa? Karena di bagian kulup ini terdapat banyak kotoran di situ. Makanya kita dianjurkan untuk sunat untuk membersihkan bagian penis agar tidak ada kotoran di gland penis tersebut. Nah, selanjutnya itu badan penis. Badan penis ini terdiri dari tiga massa jenis jaringan Erikel cylindris yang berongga-rongga dan banyak mengandung pembuluh darah, yaitu 2 korpus carmenosum dan korpus sphengosium yang membungkus uretra. Nah, titik kulminasi aksi seksual laki-laki itu ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan sperma atau semen. Nah, cairan semen itu berwarna abu ke kuning-kuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8. Yang volume cairan semen yang apabila kita ejakulasi, volumenya berapa sih? Yang ada yang tahu enggak? Berapa sih sperma yang dikeluarkan setiap kali laki-laki itu ejakulasi? Ada yang tahu? Setengah liter Pak. Salah. Kurang Jadi tahu, Pak. volume cairan sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi sekitar 1 sampai 10 ml atau rata-rata biasanya itu cuma 3 ml. Nah, yang mengandung 90% air dan 50 sampai 120 juta sel sperma per mililiternya. Jadi kita bisa hitung kan. Kita 1 liternya itu sekitar 120 juta sel sperma. Kalau yang biasanya kita keluarkan 3 ml berapa itu? Dan yang jadi cuma satu yang bakal menjadi, ya kita bayangkan. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu hormon kelamin pada laki-laki atau pada pria. Nah, hormon kelamin pada laki-laki ini diproduksi oleh testis, hipofisis, dan hipotalamus. Nah, yang pertama yaitu hormon testikular yang biasanya diproduksi di testis. Di sini ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu testosteron. Nah, testosteron ini memiliki fungsi yang pertama yaitu pada saat janin untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar, serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skortum. Nah, fungsinya testosteron ini kayak menurun pada janin itu untuk menurunkan testis itu ke dalam skortum. Nah, sebelumnya itu kan pembentukan testis itu di luar. Nah, setelah itu ada hormon testosteron masuk untuk memasukkan testis itu ke dalam skortum. Jadi sebenarnya itu pada proses perkembangan janin itu testis itu tidak langsung jadi di dalam skortum, tapi di luar skortum. Nah, yang kedua yaitu
ketika mencapai usia pubertas, testosteron berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder seperti perkembangan organ genitalia, terus pendistribusian rambut sebagai ciri khas laki-laki, pembesaran laring, penebalan pita suara yang menghasilkan suara rendah, terus meningkatkan ketebalan dan tekstur kulit sehingga kulit menjadi lebih gelap dan kasar. Itu salah satu salah satu fungsi dari testosteron pada saat usia pubertas atau pada saat dewasa dan remaja. Nah, yang kedua yaitu androstenedion. Nah, androstenedion ini berfungsi sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Jadi androstenedion ini untuk memicu hormon estrogen pada laki-laki. Yang ketiga yaitu DHT atau dihidrotestosteron. Nah, di sini itu dihasilkan oleh sel-sel stroli dan yang ketiga yaitu dihidrotestosteron atau DHT yang fungsinya untuk pertumbuhan parental dan diferensiasi genitalia laki-laki. Jadi DHT ini bekerja sama testosteron untuk membentuk sel kelamin genitalia atau diferensiasi genitalia laki-laki. Yang keempat yaitu inhibitin dan protein pengikat androgen yang dihasilkan oleh sel-sel stroli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Nah, FSH itu apa? FSH itu kita akan bahas selanjutnya, yaitu yang setelah ini. Selanjutnya yang hormon yang kedua yang dihasilkan oleh hipofisis, yaitu hormon hipofisis. Nah, hormon hipofisis ini ada dua, yaitu FSH dan LH. FSH itu apa? Follicle Stimulation Hormone. Nah, yang memiliki reseptor pada sel-sel tubulus seminiferus yang berperan untuk spermatogenesis. Jadi FSH sama LH nanti dia bekerja sama untuk membuat sperma atau dalam proses spermatogenesis. Yang kedua yaitu LH atau luteinizing hormone, yaitu berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Jadi tadi kan sudah saya beritahu FSH sama LH itu memberikan sebagai hormon untuk memicu jadi FSH dan LH itu akan memicu hormon testosteron. Nah, yang terakhir yaitu hormon hipotalamus yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Jika kadar testosteron menurun, produksi GnRH yaitu meningkat. GnRH ini selanjutnya menstimulasi sekresi FSH dan LH. FSH ini menstimulasi spermatogenesis, sedangkan LH menstimulasi produksi testosteron. Nah, perkembangan pubertas ini dipicu oleh peningkatan sekresi GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Baik, kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu gametogenesis pada laki-laki atau yang biasa kita sebut dengan spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu apa? Spermatogenesis adalah pembentukan sperma. Nah, di sini ada beberapa tahap. Sebelum kita merincikan terlebih dahulu, Bapak akan memberitahu bahwa proses spermatogenesis itu terjadi selama 74 hari. Nah, langsung saja. Nah, yang terletak di tubulus seminiferus dalam testis. Jadi proses spermatogenesis ini di dalam testis ya. Kita langsung ke tahap yang pertama. Yang pertama yaitu mitosis. Nah, mitosis ini spermagonium berkromosom diploid atau 2N yang terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus berproliferasi melalui pembelahan cara mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosis primer 2N. Nah, kita gampangnya aja mitosis itu kayak istilahnya berganti kelamin dari diploid menjadi
spermatosit primer. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu meiosis. Nah, meiosis ini setiap spermatosit primer yang 2N tadi membelah pada meiosis 1. Jadi setelah kromosom seks dan autosom itu berkelompok, dia itu akan membelah menjadi meiosis 1. Jadi otomatis spermanya itu menjadi 2 atau menjadi 2 sel. Setelah itu langsung ke pembelahan yang kedua yaitu melalui meiosis 2. Nah, di meiosis 2 ini otomatis kan tadi setelah meiosis 1 itu menjadi 2 sel. Nah, yang 2 sel nanti dia itu autosom dan kromosom seksnya itu berkumpul dan membelah lagi pada meiosis 2 yang menghasilkan 4 spermatid atau 4 calon sperma tersebut. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu spermatogenesis. Nah, masing-masing spermatid tadi yang 4 spermatid itu mengalami maturasi atau pematangan menjadi spermazoida atau sperma yang berkromosom haploid atau N. Nah, sperma tersebut berukuran 60 nanometer yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Nah, kepala sperma ini memiliki nukleus dan dilapisi oleh akrosom yang mengandung enzim untuk menembus ovum. Pada leher mengandung mitokondria yang memproduksi ATP untuk energi pergerakannya. Jadi, sel sperma setelah sampai ke ovarium, kenapa dia mati? Itu karena mitokondrianya itu tidak kuat atau kehilangan energi. Makanya yang berhasil menembus sel telur itu hanya satu, yaitu yang benar memiliki ATP yang banyak dan energi yang banyak. Yang terakhir yaitu spermasiasi atau pelepasan sperma yang sudah dewasa ke lumen tubulus seminiferus menuju ke tubulus recti atau tubulus lurus, anyaman saluran testis, dan ductus efferens. Sperma selanjutnya akan disalurkan ke epididymis dan pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik oleh otot saluran. Baik, dari penjelasan dari Bapak tadi, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada berarti coba Bapak akan bertanya ya. Coba untuk Diki Prayuda, coba sebutkan organ-organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama penis, Pak. Terus? Yang kedua kelenjar aksesori. Ya. Terus ada saluran reproduksi. Terus ada skortum. Ya. Terus testis. Oke, baik, benar sekali ya. Berarti Diki udah memperhatikan apa yang dijelaskan kepada Bapak, yang Bapak jelaskan tadi. Nah, selanjutnya apa sih manfaat atau apa sih kesimpulan pada materi hari ini? Ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Jadi kesimpulannya yaitu organ reproduksi pada laki-laki itu meliputi skortum, testis, saluran reproduksi, kelenjar sensori, dan penis. Sedangkan hormon yang mempengaruhi pada laki-laki itu ada 3. Yang pertama yang dihasilkan oleh testis atau hormon testikular. Nah, yang kedua yaitu hormon hipotalamus atau yang diproduksi oleh hipotalamus atau hormon hipotalamus. Yang ketiga yaitu hormon yang dihasilkan oleh hipofisis atau hormon hipofisis. Nah, selanjutnya gametogenesis. Gametogenesis itu yaitu proses pembentukan sperma. Nah, dari situ ada yang tahu enggak manfaat kita mempelajari sistem reproduksi pada materi sistem reproduksi ini? Kurang tahu, Pak. Nah, jadi manfaatnya agar kita sebagai laki-laki dan perempuan bisa lebih baik untuk menjaga kehormatan atau menjaga saluran reproduksi kita agar tetap sehat, dan agar kita bisa membuat keturunan yang baik dan tidak ada terjadi penyakit ataupun yang lainnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Untuk minggu depan kita materi selanjutnya yaitu tentang menstruasi dan pembentukan air susu atau pembentukan ASI. Nah, dari situ Bapak akan memberi tugas yaitu
coba baca-baca terlebih dahulu bagaimana proses menstruasi dan pembentukan air susu ibu. Oke, jelas anak-anak? Jelas. Nah, setelah jelas, coba ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.